Bapak ternyata ini dituntut untuk bisa menciptakan pemimpin yang clean. Nah, pertanyaannya, apakah Anda punya kemampuan untuk apa bahasanya, lebih mampu untuk mendrive pemimpin-pemimpin ini yang tidak clean ini? Ya, seperti kalau kita lihat di dalam roadmap KPK juga, di situ ada salah satu juga pembangunan fondasi sistem integritas nasional. Satu. Kemudian pembangunan terhadap politik yang berintegritas. Jadi ada dua hal. Tadi kita bicara bagaimana melahirkan pemimpin yang berintegritas. Tentunya kalau kita berbicara bagaimana melahirkan pemimpin yang berintegritas, kita harus berbicara mengenai perbaikan sistem. Perbaikan sistem pemilu, perbaikan sistem perpolitikan kita. Itu yang harus diperbaiki. Ya, itu menarik sekali ya. Perbaikan sistem pemilu karena ini memang masih banyak keraguan. Di DKI ini saja katanya ada suara-suara fiktif misalnya. Jadi itu kan bagian daripada sistem yang tidak benar. Kok harus ada itu kan? Nah, begitu juga dengan kepartaian. Nah, bagaimana sistem kepartaian ini bisa menghasilkan dan menelorkan dan mengusung calon-calon pemimpin? Kan itu penting sekali kan? Karena calon-calon pemimpin ini semua diusung dari partai politik. Karena kalau tidak dari partai politik, tidak bisa tembus gitu ya. Apakah KPK ingin mengusulkan misalnya bahwa tidak selalu harus dari partai politik, tapi ini kan harus bagian dari sistem gitu ya. Itu bagaimana pandangan KPK? Jadi ketika kita berbicara sistem, kita juga tidak bisa mengabaikan begitu saja tentang stakeholder yang ada. Stakeholder siapa? Yaitu masyarakat secara luas ya. Ada nilai, ada value yang terbangun di masyarakat yang menurut saya keliru saat ini. Value yang terbangun di masyarakat memandang politik transaksional itu menjadi hal yang wajar. Beli suara itu hal yang wajar. Perilaku korup itu hal yang wajar. Kenapa ini terjadi di tengah-tengah masyarakat? Karena ada sistem yang salah. Pertama, sistem pendidikan kita yang tidak mengajarkan atau tidak mendidik anak didik untuk membentuk karakter, membentuk akhlak, membentuk watak. Kita bisa lihat dengan sistem pendidikan nasional kita yang hanya mengandalkan faktor kognitif. Itu mungkin terlalu general. Mari kita kembali Pak ke fungsi dan tugasnya KPK. Selama Anda menjabat, apakah ada intervensi? Anda pernah temui mungkin dari partai politik atau pimpinan tertinggi? Pertama, kita menyadari bahwa KPK ini adalah lembaga yang sangat independen. Dia harus terbebas dari berbagai macam kepentingan, termasuk kepentingan politik. Berarti tidak ada intervensi? Oleh sebab itu, berbagai macam intervensi harus kita tolak secara mentah-mentah. Oke. Harus ditolak. Kalau Anda bicara tadi Anda adalah lembaga yang independen, adakah yang Anda takuti? Ya, saya pikir ini umum ya. Sebagai manusia, hanya satu yang boleh kita takuti, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya Presiden Anda tidak takut? Ketua Parpol juga Anda tidak takut? Ataupun bendahara Parpol Anda tidak takut? Pertama, saya tidak perlu takut dengan namanya manusia. Walaupun dia presiden, walaupun dia ketua Parpol. Saya tidak peduli dengan mereka. Artinya kalau Anas Urbaningrum itu masuk dalam jeratan dan ternyata terbukti juga tersangkut, Anda bisa... Ada prinsip hukum yang kita anut, yaitu equality before the law. Semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Sehingga baik dia masyarakat bawah, dia pengusaha, dia penguasa, kita harus melakukan persamaan hak. Tidak boleh ada yang diberi prioritas, tidak boleh ada yang diberi privilege. Kalau pemimpin salah, maka kita harus berani menyatakan dia salah. Kalau memang dia terbukti bersalah, maka kita harus berani menahannya, siapapun dia. Pak Nainggolan, kapasitas dari ketua KPK yang ada saat ini, apakah cukup untuk tegas? Ya harus ini ya, saya pikir dari sisi sosok ya, Bung Samad ya, Bambang, kemudian Busro dan lain-lain, itu saya pikir sosok yang cukup bagus. Kita berharap pada teman-teman KPK ini, tapi kan kita memulai dari mana tadi? Maka saya bilang memulai dari ketemu pengganti SBY yang kira-kira dia itu sama seperti Dilma Rousseff di Brazil. Ya, Dilma Rousseff ketika lihat 7 menterinya terindikasi korupsi, dia nggak bilang lagi, nanti saya tunggu ya, diperiksa pengadilan dulu, diputuskan dulu oleh hakim, nanti baru saya pecat.
Lama. Artinya sebelum disentuh KPK dia harus Seorang membuat- presiden itu langsung secara ini insting politiknya, maka dia tahu menterinya korupsi dan langsung dipecat aja. Kalau di Indonesia menteri-menteri udah jelas-jelas terbongkar seluruh di publik bahwa mereka kemungkinan besar more than 50% terkait korupsi, baik Hambalang, ya, Wisma Atlet ada ini, kemudian kemarin ada transmigrasi. Tapi presidennya, oh nanti kalau dibuktikan oleh pengadilan. Itu presiden apa? Oke. Ini masyarakat Indonesia, apalagi pemuda-pemudi kita ini di sini menanti nama siapa sih yang akan menjadi target Anda sebenarnya? Pertama kita memahami ada gap ya. Jadi ada ekspektasi yang begitu besar dari masyarakat yang menginginkan pemberantasan korupsi itu harus berjalan secepat kilat. Kemudian ada fakta bahwa sumber daya penyidik kita itu terbatas, 200. Jadi ada gap antara ekspektasi yang begitu besar, ingin kita cepat, tapi di lain pihak kita punya keterbatasan. Namun demikian, kita tidak harus menjadikan gap ini sebagai alasan untuk tidak bekerja secara profesional dan bekerja cepat dalam memberantas korupsi. Namun demikian, KPK dalam melakukan penyelidikan terhadap kasus-kasus korupsi harus didasarkan pada sistem yang prudent. Ya. Dia harus hati-hati, dia harus betul-betul valid dan akurat. Karena kenapa KPK lakukan itu? Karena KPK tidak mengenal yang namanya SP3, pemberhentian penyidikan. Beda dengan kepolisian maupun kejaksaan. Kepolisian, kejaksaan dalam melakukan penyelidikan, dia tidak perlu berhati-hati. Karena kalau misalnya kasus itu sudah ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan dan ternyata tidak ditemui bukti, dia bisa memberhentikan. Dia mengeluarkan surat perintah penyidikan. Tapi KPK, di dalam undang-undang KPK, KPK dilarang melakukan itu. Oleh sebab itulah diperlukan kehati-hatian. Kehati-hatian itukah yang kemudian menciptakan atau mencerminkan Anda itu terlihat seperti ragu-ragu dalam menyelesaikan kasus? Ya, jadi bukan ragu-ragu. Sekali lagi, kita didasarkan pada prudent itu ya. Kemudian berdasarkan akurasi dan validitas. Karena kita menginginkan bahwa sebuah kasus yang dibawa KPK ke depan persidangan, maka pada akhirnya yang bersangkutan harus divonis bersalah. Itulah tujuan KPK. Kita tidak menginginkan kasus yang dibawa oleh KPK pada akhirnya di pengadilan bisa divonis bebas. Banyak contoh aparat penegak lain. Ketika kasusnya dibawa ke depan pengadilan, kasusnya bisa saja bebas. Itu yang tidak dikehendaki oleh KPK. Saya Itu ada cukup. sedikit saya mau tanya dalam proses pengambilan keputusan di KPK. Unsur pimpinan kan ada 5 ya dan 1 ketua ya, yaitu Bung Samad. Kalau akan diambil satu keputusan, apakah harus 5-5-nya setuju atau voting mayoritas atau ada katakanlah special power dari ketua? Jadi sistem yang terbangun di KPK berdasarkan SOP maupun aturan-aturan internal, maka sistemnya adalah kolektif kolegial. Kolektif kolegial. Ya, kolektif ya. kolegial. Nah, Semua pimpinan mempunyai suara yang sama. I see. Tidak ada privilege dari ketua, semua sama. Dan dalam pengambilan keputusan untuk menentukan sebuah kasus naik dari penyelidikan ke penyidikan, maka itu harus sifatnya kolektif kolegial. Kalau misalnya tidak didapatkan keputusan yang sifatnya kolektif kolegial, maka terus diusahakan agar mencapai suatu suara. Oh, harus begitu ya, harus sampai ke sana ya prosesnya. Jadi perbedaan-perbedaan pandangan, perbedaan-perbedaan pendapat selama ini yang didengung-dengungkan oleh orang luar bahwa ada perpecahan, sebenarnya bukan perpecahan, tapi perbedaan pendapat yang sifatnya bukan kepada hal-hal yang sangat substansi, tapi perbedaan pendapat itu hanya pada hal-hal yang sifatnya prosedural dan normatif. Oke, itu kita sudah gali. Apalagi yang bisa kita gali, mungkin kita akan bahas di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Managing the Nations with Tandri Abeng dan kita sudah berada di segmen terakhir. Mungkin ada yang mau disampaikan oleh Pak Tandri. Bagaimana kira-kira KPK bisa memberi kontribusi untuk bisa menjaring calon-calon pemimpin di daerah yang lebih kredibel, lebih bersih, dan bisa bertanggung jawab sebagai pemimpin yang menjadi teladan. Ini penting sekali. Iya. Jadi peran KPK sebenarnya kita men-trigger ya. Men-trigger lembaga pengawas yang ada di pilkada,
maupun pemilu. Kan ada Bawaslu, Ah, ada ya, KPK, betul. ada pengawas-pengawas yang memang ditentukan oleh undang-undang. Kita men-trigger, ya, sehingga potensi-potensi kecurangan, potensi-potensi penyimpangan kita bisa meminimalisir, ya. Kalaupun misalnya potensi-potensi kecurangan itu tetap berlangsung, ya, maka suka apa tidak suka, pengawas pemilu harus punya kewajiban untuk melimpahkan kasus-kasus yang kalau kita kategorikan adalah sebuah pelanggaran pidana kepada aparat penegak hukum. Di situ sebenarnya peran KPK. Dia men-trigger, ya, karena ada lembaga-lembaga lain yang diberikan kewenangan untuk mengawasi jalannya pilkada maupun pemilu yang akan kita lakukan. Oke, kita langsung ke Pak Nainggolan. Kita udah di segmen terakhir. Apa yang menjadi closing statement Anda terkait dengan fungsi dan tugas dari KPK? Ya, KPK ini harus tetap kita lihat sebagai lembaga ad hoc. Kita punya kepolisian, punya kejaksaan, punya lembaga-lembaga lain yang terkait bidang hukum ini seperti PPATK dan lain-lain. KPK ini harus melihat dirinya itu di antara semua ini. Dia harus fokus untuk meng-empowering, ya, empowering fungsi-fungsi dari polisi, jaksa dan lain-lain, sehingga apa? Sehingga dia tidak merasa tangannya buntung, kakinya buntung ketika melihat Indonesia yang begitu besar dengan anggota 200 orang tadi yang disebut beliau. Yang kedua, fokus. Nggak bisa semua, fokus aja. Kalau kita dapat satu, ketemu ini pemimpin tahun 2014, maka itu nanti akan diselesaikan sendiri oleh pemimpin itu. Nah, oleh karenanya, ya harapan saya kepada KPK adalah bagaimana menemukan, ya, orang-orang yang mau jadi presiden ternyata dia terlibat korupsi selama ini. Harus kemudian KPK umumkan, jangan pilih ini karena ini korupsi ini tahun sekian, ini korupsi sekian, ini korupsi sekian.